Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Selasa ini, semoga kita senantiasa dalam naungan berkat Tuhan, yakin dan percaya kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena itu, bersama Sabda Hidup, mari teruslah melangkah. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Para sahabat yang terkasih, tentang perpisahan ada sebuah lagu lama. Kalimatnya demikian, "Bukan perpisahan yang aku tangisi, tetapi pertemuanlah yang ku sesali." Perpisahan, pertemuan, ini yang sering terjadi dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Entahkah itu perpisahan yang sementara atau perpisahan yang kekal. Yang sementara misalnya, dengan pacar, karena pergi merantau, berpisah dulu untuk sementara. Atau juga perpisahan dari dunia ini, kita tinggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa. Baik yang sementara atau yang kekal, yang namanya perpisahan itu, sangat berat sekali. Apalagi dengan orang-orang terkasih. Waduh, sudah sangat lama tiba-tiba harus berpisah. Ya tentu kalau berpisah sementara ada kesempatan untuk bertemu kembali. Tetapi kalau perpisahan untuk selama-lamanya, ini sangat-sangat berat. Dan perpisahan manusia dengan perpisahan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini tentu ada perbedaan kalau kita renungkan. Ya, perpisahan manusia itu berarti jejak-jejak itu saja yang kita ingat. Kebaikan-kebaikannya, kasih sayangnya terhadap keluarga, terhadap orang-orang terkasih. Inilah yang kita ingat dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid hari ini, sesuatu yang sangat beda. Kenapa bedanya? Bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan pergi untuk kembali. Nah, kalau manusia dia pergi selama-lamanya. Tidak mungkin dia kembali lagi. Tuhan bedanya di situ. Ya, dia pergi untuk kembali. Dan kembalinya Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa.
Kembali Dia mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus atau Parakletos. Roh kebenaran atau Roh Kudus inilah yang menginsafkan manusia seperti dalam Injil pada hari ini. Dari 3 hal ini. Yang pertama adalah dosa ketidakpercayaan. Dan pelan-pelan manusia percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu yang kedua adalah dari kebenaran. Kebenarannya bahwa Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa. Dengan demikian bahwa ketika Tuhan tinggalkan kita tidak pernah berjalan sendiri sebagaimana janji Tuhan. Inilah kebenaran yang pasti. Dan bagaimana tentang penghakiman yang ketiga ini? Tentu penghakiman itu ada pada Tuhan sendiri, bukan pada manusia. Dengan demikian 3 hal ini membantu kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan tentunya kekuatan itu bukan dari diri kita, bukan juga dari sesuatu yang lain. Kekuatan itu adalah Roh Kudus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, Roh Kudus itulah yang menuntun kita agar kita itu tidak pernah merasa bahwa kita sendirian dalam ziarah hidup ini. Roh Kudus itu senantiasa menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi saat ini, bagaimana Roh Kudus itu mengubah hati kita dari situasi yang lama kepada suatu situasi yang baru. Bahwa perpisahan dari dunia ini itu adalah bersifat sementara saja. Karena yakin dan percaya apapun perpisahan itu memang sangat berat dan sungguh-sungguh menyakitkan. Tetapi bagi kita yang punya iman, Tuhan sendiri akan senantiasa menyertai saya dan para sahabat. Ini sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap melangkah bahwa perjalanan hidup memang tidak mudah. Tetapi penyertaan Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Yang paling utama juga dari kita saat ini itu adalah bagaimana kita percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Banyak terjadi bahwa ketika kita kehilangan kepercayaan, maka jalan yang kita lewati begitu berat terasa. Nah, bagaimana hari ini? Harapan yang Tuhan berikan kepada saya dan para sahabat itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bukan sekedar kata-kata. Penyertaan Tuhan itu dalam langkah laku kita, dalam kehidupan yang biasa, tetapi kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan ini. Misalnya saja, ya nafas kehidupan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Atau juga keluarga, atau juga situasi pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini bagaimana penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita. Nah, itu tetap melangkahlah, percayalah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus itulah yang senantiasa menuntun kita. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hati kita juga diubah untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.